Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilai Hidayati, dengan NIM 082011333013, seorang mahasiswa Fisika Universitas Airlangga. Nah, di sini saya akan menjelas mmm, membahas mengenai mata kuliah pengolahan citra digital, yang mana di sini merupakan, projek UTS kami. Yang pertama itu adalah kita harus mengambil, pokoknya kita pertama kita mengambil frekuensi, oh ya, sebelumnya kita akan menjelaskan namanya itu FFT. Nah, FFT itu sendiri dapat dijelaskan dengan nah, untuk sebelumnya kita akan, mmm, menjelaskan mengenai apa itu FFT. Nah, FFT itu sendiri adalah pengubah suatu gambar itu menjadi frekuensi yang mana dapat, kita lihat seperti gambar yang ada di sini. Sebentar ya, ini, terjeda. DFT menjadi persamaan FFT atau biasa disebut dengan persamaan Kutkopf. Nah, persamaan DFT itu sendiri dapat kita tuliskan XM X sigma X dari N sama dengan 0 sampai dimana N-nya itu N-1 sampai N-1 X Nah, itu N adalah persamaan dari DFT sendiri kita tuliskan terlebih E dahulu, pangkat minus secara C umumnya 2 itu pi persamaannya seperti itu. N M per N. Nah, di sini persamaan DFT ini kita simbolkan menjadi persamaan 1. Kemudian, kita ubah persamaan XM ini atau DFT ini menjadi dua bagian, yaitu bagian genap dan bagian ganjil. Nah, kemudian dibagi dari bagian genap dan bagian Nah, ganjil. dari persamaan XM persamaan 1 ini kita bagi menjadi persamaan genap dan ganjil menjadi seperti ini. Karena kita bagi genap dan ganjil, maka N-1 ini menjadi N per 2 minus 1 S dari N sama dengan 0 X N X2N, karena kita bagi, karena ini yang dibagi 2 di sini dikali 2. Pangkatnya sama seperti ini, minus C 2 pi NM per N besar ditambah sama N per 2 minus 1 N sama dengan 0 X 2N plus 1. Ini untuk persamaan ganjilnya, ini untuk persamaan genapnya, ini untuk persamaan ganjilnya. Ini pangkat minus C 2 pi 2N plus 1 M per N. Seperti ini. 2 pi C kemudian dari persamaan ini dapat kita ubah menjadi persamaan XM N per 2 minus 1 N sama dengan 0 X 2N minus C Kemudian 2 itu pi dilakukan kayak N penyederhanaan atau per N pengoperasian yang tambah untuk ini kita bisa menunjukkan uraikan di sini minus C 2 pi hasil akhirnya yang lebih sederhana. M per N dikali N per ini N besar per 2 minus 1 N
dari N sama dengan 0, X 2N plus 1, E minus J 2Pi 2N 2N, karena kita harus menyamakan pangkat dari yang ganjil sama yang genap sama yang ganjil. Ini N besar. Nah, kita misalkan saja E pangkat minus J 2Pi per N ini adalah W N besar, maka persamaan 2 ini akan menjadi XM kemudian setelah setelah tadi dipisahkan WM ini pangkatnya menjadi ini sehingga nanti menjadi hasil akhir seperti ini. Yang kedua, ini yang pertama. Nah, variabel WN kuadrat ini kita ganti menjadi WN per 2. Nah, karena tadi WN kuadrat itu kita ubah menjadi WN ini dan sama dengan 1 X, maka sehingga hasil akhirnya seperti ini. Nah, itu merupakan persamaan FFT. Nah, tadi kan kita udah tahu beberapa namanya persamaan FFT dan sebagainya. Nah, di sini kita tuh mengaplikasikan FFT itu pada satu gambar, di mana kita mengambil frekuensi dari warna gambar tersebut, kemudian kita ubah lagi frekuensi gambar tersebut menjadi suatu gambar lagi. Nah, yang pertama kita harus menampilkan gambarnya atau kita itu seperti menginput gambarnya pada di Google Colab ini. Menggunakan ini image, kita gunakan ini image sama dengan image open gambar 1. Jangan lupa kita harus mengupload gambar yang kita akan identifikasi di bagian sini agar nanti gambar kita lebih mudah untuk di copy path-nya atau alamatnya, jalurnya. Nah, karena ini belum sesuai copy path-nya, kita harus copy path lebih dahulu supaya lebih mudah. Coba. Sebentar. Oke. Kita coba lagi. Oh ya, sebelumnya itu kita harus menggunakan namanya menginstal Matplotlib-nya menggunakan from PIL import image. Maaf, karena kita harus mengimportkan image tersebut. Kita baru. Oh, bukan. Nah, kemudian kita coba. Nah, tadi harus sama, image itu harus pakai tadi karena image-nya itu harus pakai huruf kapital. Kemudian kita kedua itu ada konversi gambar ke
mohon maaf. Konversi gambar ke mode L atau grayscale itu kayak lebih ke mengkonversi gambar ke lebih sederhana atau ke biar bisa dibaca sama Google Colab ini. Dengan cara IMG sama dengan IMAG. Oh, sorry. Image converter. IMG.converter. Coba convert. Oh, convert. Bukan converter. Biasanya convert, bukan converter. Nah, kemudian kita harus mendapatkan pixel dari gambar tersebut. Mendapatkan pixel Nah, dia tuh mendapatkan gambar. Pixel dari gambar. Sorry. Dengan cara pixel list image PMG. I'm sorry. PMG dot get data. Oh, sorry, ini get data, bukan get data. Nah, kemudian kita akan mendapatkan pixel itu. Nah, setelah kita mendapatkan pixel, kita definisikan histogramnya. Histogram agar nanti kita bisa buat apa namanya gambar dari data tersebut atau seperti plot atau yang lainnya. Nah, itu kita tinggal histogram. Histogram sama dengan 0, 0 kali 256. Itu ada biasanya pixel, jumlah pixel gitu kan. Paling umumnya menggunakan 256. Nah, kemudian ini nah, habis itu setelah kita definisikan histogramnya dan lainnya, kita hitung frekuensi setiap intensitas pixel yang kita dapatkan tadi. Hitung frekuensi. Nah, dengan cara for pixel
pixel in pixels. Nah, kemudian ada intensity, kita mau mencari intensitasnya. Nah, kan frekuensi itu kita dapatkan di setiap intensitas dari suatu pixel tersebut. Nah, kita definisikan intensity sama dengan pixel. Kemudian histogram itu adalah intensity plus 1. Oh, sorry. Intensity plus 1. Oh, plus sama dengan 1. Coba kita cari tahu itu intensity not definisi. Inten Oh, ini pakai huruf besar. Ini capital. I'm sorry. Nah, kemudian kita print histogramnya. Kita cari tahu histogramnya nanti seperti apa, kayak gimana, apa aja. Nanti kita tinggal print histogram. Print histogram. Kayak gini. Tinggal print. Nah, histogramnya itu berupa matriks angka seperti ini yang didapatkan dari apa aja sih yang nanti pixel-pixel yang diambil dari data gambar itu. Nah, gambar ini kalau ingin tahu gambarnya itu adalah ini. Ini gambar yang saya ubah tadi, yang saya gunakan tadi itu adalah gambar ini. Nah, kemudian kita klik lagi. Setelah kita print histogramnya, kita buat plotnya. Pertama-tama kita harus install library matplotlib terlebih dahulu. Ini. Kemudian kita tampilkan histogramnya dengan cara lt.bar range 256, histogram. Kemudian ini plot lagi plt .xable itu adalah itu merupakan sumbu X-nya itu adalah intensitas pixel. Intensitas pixel. Kemudian untuk PLTG-nya tabel, sorry. Itu untuk Y-labelnya itu ada frekuensi. Kemudian kita PLT solve. Kita lihat. Oh, sorry, ini di bawah. Ini. Nah, ini nanti akan muncul sebuah grafik frekuensi dari gambar-gambar atau warna-warna yang didapatkan dari gambar yang kita gunakan tadi. Oh, oke. Modul matplotlib
has not attribute example. Oh, import as PLT. Example identitas pixel. Pixel identitas pixel. Oke, sebentar. Nah, kita coba tadi ada beberapa kesalahan. Nah, ini adalah grafik yang akan yang grafik dari warna-warna yang kita ambil tadi. Ini berbagai warna. Ini adalah grafik frekuensi dan antara grafik frekuensi dan intensitas pikselnya. Kemudian kita plotting lagi. Kita harus menampilkan 10 frekuensi 10 frekuensi dari RGB. Nah, untuk frekuensinya sendiri kita harus pakai seperti yang di awal tadi ini. Kemudian kita harus baca. Oke, udah baca, ini udah gambar, membaca. Terus kita pisahkan RGB-nya. Pisahkan RGB-nya itu kayak menggunakan R, R, G, B sama dengan IMG split dot split. Oh, ini nomor pertama, nomor 1A. Nah, kemudian kita coba run. Nah, ini kita udah split kan. Kemudian kita hitung histogramnya di masing-masing saluran warna. Dengan hit his dot the score R itu ada untuk yang R itu sama dengan R dot histogram. Nah, ini yang R kita gunakan kembali untuk yang G dan B. Ini ada kita ganti B, G, G, B, B. Nah, menampilkan itu udah. Nah, sudah kita mode lagi. Kita harus tampilkan figurnya. Polot dot figure big size sama dengan 12,6. Ini untuk menampilkan figurnya ya. Perbandingannya ini, oh sorry. Oh, kita pakai di bawahnya langsung. Coba. Hmm? Oh, sorry. Kita ubah dari sini ya. Nanti. Nah, ini kan tadi kita upload figur ini, kita coba, terus kita upload solid. Kita lanjutkan aja kalau kita nanti run di sini itu kita akan error.
Jadi nanti kan kita tetap tampilkan histogram dan sebagainya, itu masih ada pelanjutannya PLT ini dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh perankan sampai di sini saja. Dan tadi saya mempersingkat untuk kita mempermudah dalam pengambilan ini. Ini 25 tadi ada pixelnya, 112,6 ini adalah untuk tampilan figurnya. Nah, ini udah terbentuk yang red histogram, green histogram, dan blue histogram. Nah, ini histogram yang diambil dari gambar yang kita punya tadi, seperti itu. Nah, ini kita belum mengambil 10 frekuensinya. Kita akan mengambilnya di sini dengan cara tadi kan udah ini sama dari sini tuh sama. Ini sampai sini tuh sama. Kita coba untuk kopas saja ya. Kemudian ini sampai ini kita histogramnya kan sudah ada di sini, kita coba lagi. Nah, kemudian baru kita hitung perwarnanya itu berapa. Nah, mungkin aku bisa persingkat dengan ini dengan cara ini. Bentar ya. Mengurutkan histogram. Oke, lambda x x dari 1 dan itu adalah koma reverse dapat dengan true. Oke, ini berlaku. Oh, sorry. Ini kita samain lagi. Kita ganti sesuai RGB-nya. Oh, nah, kemudian habis itu kita mencari 10 frekuensi utama di masing-masing saluran pixel. Nah, dengan cara top 10 sama dengan sorted histogram. Karena kita kan mempendekkan histogramnya ya. Jadi menggunakan kata-kata tuh ini R adalah red, ini sampai 10. Kita menggunakan untuk RGB. Oh, sorry. Ini ada I, R, G, B, B, dan lagi. Nah, habis itu baru kita print. Menampilkan dengan cara print top
top 10 red histogram frekuensi. Nah, kemudian ini print top 10 Dozen starter. Nah, kita pas buat yang lainnya. Nah, baru kita coba tekankan. Nah, masalah yang mana? INT object not subscribed. Mana INT ini? Mana INT? Oh, oh, I'm sorry. Di sini sebelum ada histogram tuh, histogram R itu kita tutup dulu. Hmm, ada namanya enumerate. Eh, enumerate. Sini. I'm sorry. Ini blue. Sorry, ini blue. Oke. Kita coba lagi. Oh, oh ya ini sorry. Hmm. Nah, ini adalah 10 frekuensi utama yang tertampilkan dalam dari gambar tersebut. Dari histogramnya itu kita udah menambahkan 10 frekuensi utama dari gambar itu. Nah, ini udah di uh, soal nomor A. Kemudian mungkin udah print-printnya ini. Udah. Kemudian eh kita akan coba langsung. Saya akan mem- langsung menunjukkan hasil dari 10 frekuensi utama berupa plot. Sebentar. Nah, ini adalah untuk membuat plottingan dari frekuensi ini. Nah, ini kan sampai sini tadi sama kan ya, ini juga. Nah, kita sampai ini, terus kita buat sintetisnya, biar kita lebih rapi untuk menampilkan plottingannya. Ini plot yang tadi sama kayak gitu. Ini gunanya untuk memplotting gambar frekuensi utama tadi. Nah, kemudian hasilnya untuk ini.
Karena Rexit itu kita berguna untuk frekuensinya tuh lebih rapi gitu kan. Ini 10 frekuensi utama saja sehingga hasil dari plottingan 10 frekuensi itu seperti ini. Tadi kan ini berupa matriksnya 10 frekuensinya. Nah, kemudian kita plotting plotting dari 10 frekuensi utama itu menjadi seperti ini. Nah, kemudian setelah kita udah memplotting kita harus menggabungkan kembali ini untuk soal nomor A sudah sampai sini ya. Kemudian soal nomor kedua adalah kita menggabungkan kembali 10 frekuensi ini menjadi suatu gambar lagi. Nah, sebentar. Nah, untuk jadi 10 frekuensi ini kita gunakan untuk sorted lagi. Oh, ya ini. Ini kita ambil dari sini sama. Sama semua dari sini. Kita coba lagi. Harusnya kalau nggak harus pakai ini juga nggak apa-apa. Nah, sini kan berbeda. Ini reference untuk ini sama. Kemudian kita membuat gambarnya. Itu dengan cara new im new image. Mungkin saya akan uh, untuk pelaksanaan ini karena uh, untuk mempersingkat waktu Zoom saya. Nah, ini kan untuk pembuatan menggabungkan 10 frekuensi tadi yang udah kita dapatkan di sini, kita gabungkan kembali dengan cara yang ini. Penggunaan for, fungsi for, ini val, gap pixel, ini ada pixelnya tadi. Nah, kita menggunakan 10 pixel dan nanti setelah kita run, nanti ada save image-nya yang ada di sini. Kita tunggu sampai ada sudah clear dan tidak error serta ada gambar ada di sini. Tuh. Nah, berarti nanti ada gambar di sini. Gambar 10 frekuensi utama telah ditambah disimpan. Nah, kita akan cari. Kita coba print ya. Nah, ini udah jadi gambar gabungannya. Kita coba download dan kita tunggu. Kita lihat gambar dari 10 frekuensi utama tadi itu gimana. Nah, hasilnya seperti ini karena hanya 10 frekuensi yang kita ambil. Jadi tidak jelas, warna tidak jelas sama sekali, hanya dominan untuk warna biru. Seperti itu. Nah, kemudian karena kan udah terus kita coba ulang lagi dari hasil gambar itu. Jadi gambar tadi em, kita ambil untuk 30 frekuensi tertingginya dan terendahnya seperti itu. Nah, untuk mempersingkat lagi, saya akan coba untuk copy lagi dari yang atas. Mungkin beberapa untuk
itu sama menggunakan ininya kan tadi 10, kita ganti 30. Tuh. Mana-mana. Nah, kita coba run untuk ini. Nah, udah. Kemudian ini kita udah diambil nih beberapa frekuensi, udah mengambil 30 frekuensi dari persaluran warna. Nah, untuk kita mencari tahunya itu untuk menggambarkannya itu sama kayak tadi ini. Kita subplot ini semua, tapi kita ganti 30. Oh, ini aja deh di sini. Ini mana ya? 30. Ini. Oh, sorted synthesis. Ya. Sekarang nanti kita mudahkan untuk kita bisa melihat 30 frekuensi utamanya seperti apa. Coba lihat. Oh, sorry. Oh, ini 30. Kita harus carikan 30. Coba. Ada yang error sepertinya. Oh, ini nih. Ini top 30. Jadi seperti ini. Ini ada 30 frekuensi yang diambil dari terbaik dari gambar tersebut. Nah, kemudian kita hilangkan frekuensi 30% frekuensi terendahnya di dalam gambar tersebut. Jadi kita hampir sama kayak yang tadi. Mungkin aku bisa langsung perlihatkan kodenya. Nah, ini adalah program untuk kita menghilangkan 30% dari 30 frekuensi yang utama tadi, kita ambil yang terendah. Jadi 30% dari frekuensi terendah ini kita hilangkan, kemudian kita buat gambar lagi dari hasil penghilangan 30% tadi. Jadi 30% tadi akan menghampirkan gambar gabungan dari ini. Akan sedikit lebih lama karena dia akan menghilangkan 30% tersebut, baru kita membuat gambar kembali seperti itu. Nah, kita tunggu untuk hasil gambarnya itu akan muncul seperti tadi di sini. Mungkin sedikit lama karena lebih ini ada ya ini 30 tetap 30% count persen. Ini adalah 30 dari 100 di 30. Oh ya, 0,3 dikali 30 kan 9 dari jadi tinggal 9 frekuensi utama. Ini kita gambar download gambar yang hasil dari ini hasil dari penghilangan 30% frekuensi terendahnya. Itu seperti apa? Dari 30 frekuensi tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Mungkin untuk perbedaannya sangat lebih jelas ya. Yang tadi tuh masih terlihat untuk warnanya. Sekarang sudah terlihat lebih pudar warna dari aslinya. Sehingga dari kesimpulannya gambar ini kita analisa bahwa untuk gambar utama tadi ini itu lebih seperti ini karena ini ada gambar bayangan dan sebagainya. Namun ketika dia tadi sebelumnya tadi juga download. Ini ada
Ini adalah pertama, mengambil dari 10 frekuensi doang, kemudian kita buat gambar kembali seperti ini hasilnya. Nah, kemudian setelah itu kita ambil 30 frekuensinya dari gambar tersebut, kemudian frekuensi terendahnya kita hilangkan, jadi tinggal frekuensi tertinggi dari 30 frekuensi tersebut, hasilnya seperti ini. Nah, analisa saya, menurut saya, penghilangan frekuensi terendah itu sangat berpengaruh bagi suatu gambar sehingga, piksel yang ada serta resolusi gambar itu lebih besar dan lebih jelas bagi, untuk yang melihatnya, seperti itu. Mungkin sekian analisa dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.